Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, dari pertanyaan yang tadi saya cantumkan di depan, kita mau bicara sedikit ya, salah satu hal yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik kepada korbannya, tetapi biasanya justru bikin korbannya itu merasa bersalah karena mereka bereaksi secara alamiah. Gitu ya. Jadi gini, teman-teman, kita tahu ya, nggak semua orang itu kenal dengan yang namanya narsistik, gitu ya. Tetapi bisa saja kalian tuh menjalin hubungan dengan seorang narsistik, tetapi kalian nggak sadar. Gitu. Ada pertanyaan yang mengatakan bahwa, abang, saya tuh pernah loh jalin hubungan dengan seseorang. Gitu ya. Saya bingung, hubungan kami itu awalnya indah sekali, bang. Tetapi ketika hubungan itu sudah berjalan beberapa waktu, saya ngerasakan dia itu bisa berubah jadi dua orang yang sangat berbeda. Jadi di suatu waktu, bang, dia bisa saja berubah menjadi sangat dingin, sangat-sangat tidak peduli, gitu ya, sangat-sangat kejam dalam tanda kutip. Tetapi di satu sisi lain, kemudian dia bisa saja kemudian berubah kembali menjadi hangat seperti saat-saat kita menjalin hubungan di awal. Gitu. Pertanyaannya adalah, kenapa itu bisa terjadi? Karena saya melihat seperti dua orang yang sangat berbeda, gitu. Bagaimana mungkin di dalam satu orang bisa memberikan perlakuan yang sangat ekstrim tersebut, bang? Ya. Nah, teman-teman, untuk kalian tahu ya, ada kemungkinan kalau kalian mengalami hal ini, bisa saja kalian itu sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan seorang narsistik. Dan yang kalian alami itu namanya narcissistic hot and cold. Oke. Apa itu? Mari kita lihat ya. Teman-teman, kita akan lihat dulu ya ketika bagaimana kamu menjalin hubungan dengan narsistik pada awalnya. Ingat, pertama kali ketika narsistik mengincar kalian sebagai calon supply, narsistik itu akan jatuh cinta kepada kalian. Kalian akan masuk fase idealisasi, gitu ya. Mungkin kalian berkata bahwa emang narsistik bisa jatuh cinta, bang. Dia jatuh cinta kepada kalian. Tetapi jatuh cintanya dia itu berbeda dengan jatuh cintanya kalian sebagai orang normal. Bagi narsistik, ketika dia jatuh cinta kepada seseorang, dia melihat orang itu sebagai sosok ideal yang nanti akan bisa menjadi supply yang sempurna bagi dia. Seseorang yang bisa memenuhi semua kebutuhan dia, bisa dia kendalikan, dan bisa dia perlakukan semaunya dia. Pada saat itu, teman-teman, dia akan melakukan love bombing. Fase pertama atau idealisasi. Kan gitu, kita udah tahu gitu ya. Pada saat itu, dia akan mencurahkan seluruh perhatian dia, seluruh sumber daya dia, untuk mendapatkan kalian gitu ya. Bagi yang tidak tahu tentang narsistik, mereka akan terlena akan hal itu karena mereka merasa menemukan seseorang yang mereka tunggu selama ini, yang menjadikan mereka sebagai center di dunia ini ya. Korban yang merasa excited, si narsistik juga merasa excited. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya sudah menemukan calon supply. Betapa hebatnya saya bisa mendapatkan supply yang hebat. Gitu ya. Pada saat fase ini, segalanya berjalan sempurna, dalam tanda kutip ya, bagi si narsistik dan calon korbannya sama-sama merasakan angin surga. Gitu. Nah, kemudian kita tahu, teman-teman ya, tidak akan ada orang yang bisa memenuhi keinginan seorang narsistik. Narsistik punya keinginan yang tidak realistis pada supply-nya dia. Dia ingin segalanya sempurna dari supply-nya dia buat dia. Ya. Dan kita tahu nggak akan ada orang di dunia ini yang bisa menjadi supply yang sempurna bagi seorang narsistik. Oke. Nah, pada saat itu terjadi, si narsistik akan mulai kehilangan ketertarikan dia kepada supply-nya tersebut. Dan ingat, pada saat awal dia memberikan semua perhatian dia kepada calon supply-nya dia, itu tidak mungkin bertahan lama. Karena apapun yang terjadi, si narsistik pada akhirnya akan kembali mengalihkan perhatian kepada diri dia sendiri. Karena dia merasa bahwa dia adalah center di dunia ini. Gitu ya. Nah, pada saat ini, teman-teman, ketika narsistik sudah mulai kehilangan ketertarikan, ketika dia tidak mengidealisasikan lagi korbannya dia mulai merasa bosan. Gitu. Dan kemudian dia akan mencari supply yang lain. Walaupun dia masih mempertahankan supply dia yang lama. Itulah mengapa seorang narsistik biasanya tidak akan pernah stick atau stay dengan satu supply. Tidak mungkin ada satu supply yang bisa memenuhi semua kebutuhannya seorang narsistik, gitu ya. Nah, teman-teman, disinilah kalian akan melihat ya bagaimana seorang narsistik itu bisa berubah menjadi sangat dingin, padahal sebelumnya dia kelihatan sangat-sangat sempurna. Okay. Ketika seorang narsistik sudah mulai merasa bosan kepada korbannya, dia mulai mengalihkan perhatian dia kembali kepada dirinya dan mungkin juga kepada supply-nya yang baru. Nah, ketika dia melakukan hal itu, dia akan mulai mengignore atau mengabaikan supply-nya dia. Oke?
Dia bisa berubah menjadi sangat dingin. Karena supply-nya sudah tidak terasa berharga lagi di matanya dia. Nah, di sini teman-teman yang kalian harus tahu ya. Pada saat seorang narsistik mulai mengabaikan supply-nya tersebut gitu. Supply-nya kan bisa merasakan itu gitu ya. Supply-nya merasa bahwa kok kamu berubah ya gitu ya. Apa yang salah? Supply yang tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Pada awalnya mungkin merasa bahwa dia melakukan kesalahan kepada si narsistik gitu ya. Dia bisa saja berusaha memperbaiki keadaan dengan mengorbankan dirinya kepada si narsistik gitu ya. Tetapi kita tahu itu tidak akan berhasil karena si narsistik sudah mulai kehilangan ketertarikannya dia. Si narsistik tetap akan mengignore supply-nya dia. Secara alamiah, supply-nya itu kemudian akan bereaksi sebagai manusia normal yang mengalami perubahan suasana, korbannya kemudian bereaksi dan bisa saja menghasilkan kemarahan bagi korbannya tersebut. Bentuk rasa frustasi dan rasa stres dia karena si narsistik tersebut berubah gitu. Nah, di sini teman-teman yang banyak terjadi. Ketika korbannya memberontak karena si narsistik tersebut berubah, bagi si narsistik itu adalah penghinaan atau pemberontakan atau pembangkangan bagi dia. Gitu. Kenapa? Karena si narsistik merasa bahwa kamu adalah supply-nya saya. Kamu harus menurut apapun yang saya lakukan kepada kamu, gitu ya. Nah, pada saat ini biasanya si narsistik akan melakukan manipulasi dengan mengatakan bahwa oh saya berubah karena kamu, gitu ya. Padahal sebenarnya yang terjadi si narsistiknya itu mulai mengabaikan korbannya bereaksi secara alamiah dan kemudian merasa frustasi dan marah, tetapi itu dipakai si narsistik untuk justru mendevalue korbannya dan menyalahkan korbannya. Itulah yang banyak terjadi. Bagi si narsistik, ya, pembangkangan korbannya kepada dia itu harus dihukum. Dan mulailah pada saat itu proses devalue dan proses discard dimulai oleh si narsistik, gitu ya. Ingat, pada saat itu terjadi, si narsistik juga bisa saja sudah punya supply yang baru. Gitu. Disitulah si narsistik bisa berubah menjadi sangat dingin, mengabaikan habis-habisan korbannya, mendevalue habis-habisan korbannya. Di sisi lain, dia sudah mengalihkan perhatian dia kepada supply-nya yang baru. Korbannya kebingungan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin seseorang yang begitu hangat, yang begitu baik, yang begitu perhatian pada awalnya, bisa berubah menjadi seorang monster yang sangat dingin pada saat ini? Mereka sebagian menyalahkan diri mereka sebagian melontarkan rasa frustasi dan marahnya mereka. Tetapi mereka nggak tahu yang terjadi itu apa. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini berlangsung selamanya? Tidak juga. Si narsistik bisa berubah kembali menjadi hangat. Kenapa bisa begitu? Karena ingat bahwa supply yang baru bagi si narsistik itu kan juga nggak sempurna. Bisa saja kemudian supply yang baru tersebut mengecewakan si narsistik dan kemudian si narsistik kembali lagi kepada supply yang lama, kembali melakukan idealisasi gitu ya, kembali menjadi hangat supaya supply yang pertama itu kembali kepada dia. Itulah yang terjadi pada supply yang pertama. Mereka bingung, kenapa saya seperti menjalin hubungan dengan dua orang yang sangat berbeda. Di satu sisi mereka terlihat sangat hangat, tetapi kemudian mereka bisa saja kemudian tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Dan itu bisa terjadi berulang-ulang. Yang mereka nggak tahu bahwa sebenarnya mereka sedang menjalin hubungan dengan seorang narsistik. Ini kita bahas, teman-teman, supaya teman-teman menyadari ya bahwa kalau kalian mengalami hal seperti ini bisa saja adalah sebuah red flag. Berhati-hatilah. Cobalah menganalisis, karena ketika kalian seperti sedang menjalin hubungan dengan dua orang yang sangat berbeda, itu bisa saja karena kalian sedang menjalin hubungan dengan seorang narsistik. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.